Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fitra Sa'dia. Aku mahasiswa perbankan syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Baik, di video kali ini aku akan membahas mengenai materi komunikasi yang kita pelajari di mata kuliah perilaku organisasi. Nah, sebelum itu, apa sih itu komunikasi? Jadi komunikasi itu adalah sebuah kegiatan yang memindahkan dan memberi pemahaman arti. Ini arti komunikasi menurut Robbins. Sedangkan gampangnya komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pesan atau perasaan dari satu pihak ke pihak lainnya melalui media tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, di komunikasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi manajemen, kemudian feedback, emotional sharing, persuasion, dan information exchange. Nah, kemudian kita lanjut ke proses komunikasi. Nah, ini adalah gambaran dari proses komunikasi. Jadi ini ada sender sebagai pengirim, kemudian channel itu saluran komunikasinya, dan receiver ini adalah penerima. Kemudian selain itu ada noise, itu berarti sebagai pengganggunya, maksudnya ada media pengganggunya. Kemudian ada feedbacknya yang dari receiver ke sendernya. Di sender ini ada beberapa bagian, yaitu ada message to be sent dan encoding message. Sama juga dengan receiver, itu ada message receiver dan message decoding. Jadi maksud dari gambaran proses komunikasi ini, dari sender ngirim ke receiver melalui saluran komunikasinya. Nah, ada noise di dalam di saluran komunikasinya ini ada noise yang bisa mengakibatkan pesan yang tersampaikan itu kadang tidak sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh sender ke receiver begitu. Jadi ini ada noise yang mengakibatkan berubahnya pesan, atau feedbacknya itu juga akan berubah karena adanya pesan yang tidak sesuai gitu. Nah, kemudian ada arah komunikasi. Jadi di arah komunikasi ini ada beberapa arah. Yang pertama itu ada downward communication, yang artinya komunikasi yang dari tingkat manajemen tinggi ke rendah. Kemudian kalau upward communication ini dari rendah yang ke tinggi, bawahan ke atasan. Kemudian ada lateral communication, yang artinya itu komunikasi setara. Kemudian ada lateral communication, yang artinya itu komunikasi setara, jadi antara bawahan dengan bawahan atau atasan dengan atasan. Kemudian ada formal small group network, yang artinya ini komunikasi yang ada di kelompok kecil, misal di kelompok manajemen aja, manajemen strategi aja, atau di bagian SDM saja begitu. Jadi terstruktur, tapi itu emang sudah dikomunikasi di kelompok-kelompok itu saja gitu. Kemudian selanjutnya itu ada arah komunikasi the grapevine. Nah, kalau di arah komunikasi yang the grapevine ini dia salah satu arah komunikasi yang informal. Jadi dia model komunikasinya itu bebas, jadi nggak terstruktur, bisa dari sini, bisa dari sana, ini ke sini, sana ke sini begitu. Jadi nggak ada struktural kayak yang bawahan ke atasan atau harus serumpun begitu. Jadi kita bahas mengenai three common small group network. Yang pertama ini ada chains atau rantai. Jadi di jaringan ini informasi mengalir secara berurutan dari satu anggota ke anggota lainnya, dan setiap anggota ini hanya berkomunikasi dengan dua anggota lainnya seperti yang digambar. Kemudian selanjutnya itu ada well atau roda. Jadi dalam komunikasi ini satu orang ini menjadi pusatnya dan menjadi penghubung utama bagi semua anggota lainnya, dan informasi ini mengalir dari dan ke pusat. Jadi dari pusat terus dari bawahan ke pusat lagi begitu. Kemudian yang terakhir itu ada all channel. Jadi di all channel ini adalah komunikasi antara jaringan roda dan rantai. Ada beberapa pusat yang terhubung satu sama lain dan anggota lainnya terhubung dengan salah satu pusat. Jadi di all channels ini semuanya saling terhubung begitu, antara ini ke ini, itu dan itu sama-sama kehubung, semuanya terkomunikasi begitu.
Kemudian mengenai model komunikasi. Jadi di komunikasi ini ada beberapa model. Yang pertama itu ada oral communication atau komunikasi lisan, yaitu penyampaian pesan melalui ucapan atau pembicaraan langsung. Kemudian ada written communication atau komunikasi tertulis, di mana penyampaian pesannya ini melalui tulisan. Yang terakhir itu ada non-verbal communication atau komunikasi non-verbal, yang artinya komunikasi yang menggunakan kata-kata baik ucapan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu pilihan saluran komunikasi. Jadi di sini ada 3 pilihan saluran komunikasi. Yang pertama itu channel reach atau kekayaan saluran komunikasi, yaitu mengacu pada kapasitas suatu saluran untuk menyampaikan informasi yang kaya baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Dan semakin kaya suatu saluran, semakin banyak informasi yang dapat disampaikan. Kemudian ada memilih model komunikasi, dan yang terakhir itu ada keamanan informasi. Jadi seseorang itu bisa memilih saluran komunikasinya, mau yang komunikasinya itu kaya atau banyak sumbernya, atau yang model komunikasi yang tertulis, lisan atau nonverbal, dan keamanan informasinya. Kemudian itu ada komunikasi persuasif. Jadi komunikasi persuasif itu proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai, atau perilaku seseorang atau kelompok agar bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Jadi di sini ada 3. Yang pertama automatic procession atau pemrosesan otomatis, kemudian ada control procession atau pemrosesan terkontrol, dan yang terakhir itu ada prediktor atau prediksi, yang artinya faktor-faktor yang dapat memprediksi seberapa efektif suatu pesan persuasif, seperti tingkat minat, pengetahuan yang sebelumnya, kemudian kepribadian, karakteristik pesan, dan memilih pesan. Kemudian ini ada hambatan dalam komunikasi. Yang pertama itu ada penyaringan. Jadi menyaring informasi yang didapatkan itu nggak salah, tapi ini dapat menghambat apabila penyaringan informasinya ini salah, sehingga informasi yang didapatkan ini tidak seperti yang diinginkan oleh pengirim pesannya. Kemudian selanjutnya ini ada persepsi selektif, kemudian informasi berlebihan. Nah, di informasi yang berlebihan ini juga bisa menghambat komunikasi apabila informasi yang didapatkan ini sangat banyak dan akan menghambat karena semakin lama mencerna informasi-informasi yang didapatkan. Kemudian selanjutnya ada emosi, bahasa, kesunyian, kekhawatiran komunikasi, dan berbohong. Jadi kesimpulannya, semakin sedikit ketidakpastian, semakin besar kepuasannya. Distoris, ambiguitas, dan ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal semuanya meningkatkan ketidakpastian dan mengurangi kepuasan. Dan yang terakhir itu perhatian yang lebih terhadap metode dan model untuk setiap komunikasi memastikan bahwa pesan ditafsirkan dengan tepat oleh penerima. Oke teman-teman, cukup ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada noise ketika saya menjelaskan materi ini, karena itu faktor eksternal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.